Halo, Gandhi Bayu Anang Kusmawan. Halo bro, udah lama nggak jumpa kita bro. Betul, apalagi dengan kondisi Terakhir seperti ini. kita ketemu, terakhir ketemu main bola kan? Iya, udah sebulan lebih ya, Bang? Udah mau 2 bulan ya? Bulan lebih, udah hampir 2 bulan lebih lah itulah. Terakhir kita Terakhir hujan-hujan kalau nggak salah main aku juga main nggak ikut bola. Pak terakhir. Yang di ini ikut Oh nggak? iya, Di Pancoran ikut nggak? Pancoran ikut masih ketemu kita. Aku nggak ikut di Pancoran, Pak. Oh iya nih. Enggak, yang Pancoran yang kedua kan dibatalin, udah dibatalin. Yang pertama aku juga nggak ikut. Oh, I see. Ya ya. Capek, Pak. Oke. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai-santai aja, bro. Biar Oke. nggak stres nih kepala. Tiap Kondisi hari lagi. berita COVID terus ya? Iya, kalau diikutin tuh malah bikin stres. Kalau stres kan imunnya jadi turun kan. Yoi. Jadi kalau aku sih lebih milih buat ngindarin baca-baca berita yang negatif-negatif, bro. Mantap. Benar. Sama ngindarin Banyakin. berita-berita positif juga. Positif corona. Ya, Dihindari. Serem juga. dapat dah. Nah, ini aku pengen mulai dengan pertanyaan yang tidak mainstream lah. Yoi. Jangan susah-susah, bro. Jangan susah-susah. Kan Gandhi kan kerja di BUMN ya. Kementerian BUMN. Lebih Kementerian tepatnya. BUMN. Aku pengen mulai dengan pertanyaan yang nggak mainstream lah, bro. Yoi. Apakah harga minyak sudah turun? Aku tadi baca berita pagi, harga Pertamax Pak ya, masih 9.000 sekian lah tadi. Berarti masih Dicek di sama lapangan masih. harganya ya? Iya. Belum Uh, harganya ya? belum turun. Sedangkan di belahan dunia yang lain kan katanya udah pada turun kan, karena Iya, harga betul. minyak udah udah negatif lah katanya kemarin. Pertama Udah dalam minus. sejarah kan? Ya, pertama dalam sejarah. Efek dari Cuma kalau pandemi. iya, aku tadi baca ini Frans yang Ya, tulisannya Pak Dahlan Iskan. ya. Ya intinya itu kalau si Pertamina nggak nurunin harga, kita hitung-hitung sedekah lah ke Pertamina. Sampai dia bilang gitu. Jadi kita malah mensedekahi BUMN. Iya, kalau yang kerjanya rutin digaji bulanan ya bersedekah, Pak. Cuman yang di Iya. jalanan upah harian gimana? Nah, itu masalahnya. Kan lagi banyak Harian. yang bersuara soal itu juga kan. Kenapa belum turun harganya gitu kan. Iya. Kira-kira ada kemungkinan turun dalam waktu dekat nggak, Pak? Aku sendiri nggak tahu kalau Pertamina nanti kebijakannya gimana. Karena jujur aku beda unit yang menangani Pertamina itu bukan di Ya, unitku. ya Aku kan nggak pribadi semua yang di Kementerian BUMN nggak. ngikutin. Yes, betul. Aku sendiri unitnya itu di perhubungan, Frans, perhubungan Oh, di sarana perhubungan. prasarana perhubungan. Oh iya. Jadi kalau Pertamina kan masuknya ke pertambangan Oh dan iya, di lain-lainnya. pertambangan. Oke. Jadi emang beda unit. Beda Tapi unit ya. tapi yang jelas mungkin itu sedang digodok sih. Mungkin kebijakannya masih digodok. Nanti akan dikeluarkan di saat yang tepat. Entah nanti mau naik atau mau tetap atau mau diturunkan, pasti kebijakannya udah kebijakan yang terbaik lah. Nah, iya, kita berharap semua yang ditetapkan sama pemerintah bisa membantu orang banyak lah masyarakat. Yoi. Berarti karena beda beda apa namanya tadi? Unit. Beda unit. Berarti ente nggak satu grup sama Pak Ahok dong? Beda lah. Mungkin kalau ditanya yang satu unit yang ngurusi Pertamina, mungkin juga nggak segrup sama Pak Ahok. Mungkin lah ya Nah, kalau ditanya. betul.
Karena banyak orang yang bilang kalau kita masuk Kementerian BUMN pasti satu grup WhatsApp sama Pak Ahok. Belum tentu dong. Enggak gitu, enggak gitu. Cuma kalau ketemu Pak Ahok di kantor pernah, Oh, ketemu pernah ya? beliau ya di kantor dulu lagi rapat gitu pernah. Ya, namanya juga masih satu kesatuan ya. Yes, ya. Di bawah naungan BUMN. Nah, gimana rasanya setelah setahun lebih kerja di Kementerian BUMN, Pak? Kalau aku pribadi sih, Franz, malah nambah ilmu satu, nambah ilmu. Ya. Khususnya akuntansi sih. Aku akuntansi malah dulunya mungkin tahu sendirilah kita pernah sekelas di tingkat 2. Gimana akuntansi nilaimu kan kita sama-sama tahu lah. Betul. Nah, setelah masuk sini mau nggak mau harus belajar, Franz. Mau nggak mau harus belajar, mau nggak mau harus tahu gimana akuntansi, gimana analisa keuangan. Ya itulah yang maksa aku buat belajar lagi, learning by doing lah istilahnya. Dan alhamdulillah yang dulunya aku flashback kalau dulu kuliah 3 tahun akuntansi itu masih terseok-seok ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit lah perlahan, paham. Karena kan tusi kita Kementerian BUMN yang pertama ini kan bina BUMN. Kalau pembinanya aja nggak tahu seluk-beluk keuangan, nggak tahu seluk-beluk apa itu di dalamnya, kita masa mau membina kan kayak gitu kan. Makanya itu setahun ini aku kemarin benar-benar belajar akuntansi kuku perdalam lagi lah kayak gitu. Sekarang pun masih sama. Apalagi ditambah kedatangan 2 wamen sama menteri yang berlatar belakang profesional. Sama 2 wamenku benar-benar ahli keuangan. Pak Erik juga pebisnis, jadi concern ke keuangannya tuh sangat concern banget. Jadi mau nggak mau bawahnya eselon 1, 2, 3, 4 staff semua harus belajar lagi, lebih giat buat analisanya makin tajam. Biar nggak ada BUMN rugi lah, biar nggak ada BUMN yang kolaps lagi lah. Aku nggak mau nyebut tapi ya udah tahu sendiri lah. Paham. Karena juga kita semua tahu di awal kepemimpinan Pak Menteri, Pak Erick Thohir, banyak melakukan reformasi ya, Bro. Birokrasinya diperbaiki, dibersihin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti ketika masuk BUMN, ilmu akuntansinya lebih kepake? Yes, ya. Baik akuntansi keuangan atau akuntansi pemerintah sama-sama kepake sih. Akuntansi pemerintah khususnya ini sih, kalau di kita kan juga sebagai ini kan ya, ada yang sebagai pengelola keuangan juga kan ya, Frans ya. Oh iya. Pengelola keuangan, notabene kan pelaporannya gimana, anggaran RKAKL yang nyusun juga beberapa dari anak stan gitulah. Jadi ya baik akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah sama-sama kepake lah. Dan ya bersyukurlah dulu udah pernah 3 tahun kuliah di stan, terus masuk ilmunya kepake, itu alhamdulillah banget, bersyukur banget. Aku setuju sih Pak sama poin tadi yang bilang kalau ketika masuk ke kementerian di mana kita ditempatkan ataupun lembaga di mana kita tempatkan, kita jadi belajar hal baru. Setuju. Karena pertama kali aku masuk Bawaslu, ada eselon 4 yang ngomong katanya gini, walaupun kalian dari stan, disiplin ilmunya akuntansi tentang keuangan negara, kalau kalian masuk ke sini, ke lembaga ini, otomatis ini adalah tempat kalian bernaung, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus belajar, baik ilmu keuangannya maupun ilmu teknisnya. Misal, contoh seputar pelaporan atau penyelesaian laporan dari tindakan kecurangan, misalnya paslon gitu, atau tim kampanye gitu. Dan emang betul, ketika kerja, aku jadi belajar ilmu baru, Bro. Iya. Karena waktu itu nggak pernah belajar. Apalagi itu ya, kita dulu masuk 2018, kau 2019 langsung kena hajat besar. Langsung ketemu. Langsung ketemu. Tugas utamanya. Menjaga demokrasi bangsa.
Yo, Memastikan bahwa seluruh orang mempunyai hak untuk mencoblos. yo, Dan tapi nggak sampai ke teknisnya juga sih, kayak melipat surat suara nggak sampai kayak gitu. yo. Itu cuma jokes-jokes aja yang lewat-lewat. Iya dulu dulu awal-awal kita awal-awal dulu kita penempatan kan gitu kan jokesnya. Ya. Wah, masuk Bawaslu. Jadi nanti yang panitia penghitungan suara. Jadi tim Jarkom pemilu. Tapi aku merasa kalau ketika waktu momen kita ditempatin di banyak kementerian, lembaga itu kayaknya jadi perhatian besar, Pak. Baik buat anak stan maupun orang yang pengen masuk stan gitu. Karena belakangan ini banyak yang nanya gitu, Kak, kenapa sih lulusan akuntansi gak dipakai lagi sama Kementerian Keuangan? Maksudnya bukan gak dipakai gitu. Yes. Kalau aku merasa karena di Kementerian Keuangan itu sumber dayanya udah cukup gitu dan mumpuni dari orang-orang yang ada di jurusan pajak, masuk ke Ditjen Pajak gitu. Tapi nggak dibutuhin. Pandanganmu Ini Pak, gimana Pak ke pertanyaan itu? Karena ada yang nanya kemarin, Kak, kok anak akuntansi kayaknya udah nggak dipakai lagi sih di Kementerian Keuangan? bukan masalah dipakai nggak dipakai sih. Iya, iya. Bukan masalah itu. Iya, Menurutku adalah cita-cita besarnya dulu adalah gimana memperbaiki ini kan, memperbaiki akuntabilitasnya di setiap iya, kementerian lembaga, iya, setuju. memperbaiki yang dulunya mungkin pemeriksaan BPK masih tidak wajar, WDP, dengan adanya anak stan mungkin bisa membantu sedikit lah. Dan Iya, iya. aku juga dapat cerita ada teman juga yang di kementerian mungkin ada yang ini kan bantu terus akhirnya kementeriannya bisa WTP lagi. Itu kan Nah, sebuah ini kan sebuah cita-cita yang sudah terlihat dan terlihat dampaknya. yes. Dan ini aku juga ini sih terkait ini ya, terkait yang pengen masuk stan itu ya. Iya, Ada aku ngobrol sama teman-teman CPNS-ku yang dari umum yang iya, udah seangkatan sama aku. Di tengah krisis seperti ini, Frans, di tengah iya. krisis seperti ini, setelah krisis ini selesai, pandemi ini selesai, katanya sekolah yang paling diminati nanti ya stan lagi bakal jadi naik lagi pendaftarannya karena karena kalau temanku itu bilang dulu setelah apa itu masa ekonomi turun resesi di tahun 2000-an itu Iya, pekerjaan yang paling sustain kan adalah ASN kan, iya, setuju. pekerjaan yang paling sustain, nggak bisa di Setuju. PHK, nggak bisa Iya, dipecat, iya, mau duduk aja udah dapat duit. Ibaratnya gitu, iya. ibaratnya Betul, gitu. betul. Nah, di pandemi sekarang ini kan kita juga udah ngerasain kan, Iya, kita yang kerja dari rumah aja sebulannya masih tetap gaji masih dibayarkan kayak gitu, iya. dan uh, Mungkin. tukin juga masih dibayarkan. Iya, Nah, mungkin nanti temanku itu sampai prediksi kayak gitu. Mungkin setelah pandemi ini selesai, yang pengen daftar juga pasti nambah lagi. Entah itu iya. nanti terlepas penempatan mana, nambah lah kayak gitu. Berarti eh, wabah pandemi yang berujung mengakibatkan turunnya ekonomi resesi tadi, berarti salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi ASN gitu. Uh, ya nggak bisa disimpulin segitu juga sih. Cuma ya tapi dari ini sih dari data yang dulu ada kan Ya. habis resesi yang 2006 apa 2000 berapa lah itulah, aku juga lupa. 2008 ya? Ya 2008. Nah, Nah, itu turun kan. ya, Pendaftaran stan tuh naik di tahun setelahnya setelah ekonomi udah sustain, yang daftar stan tuh naik karena mesti orang tua kan pengennya anaknya yang apa itu yang pasti aja kan kayak gitu. ya, ya, setuju, setuju.
Tapi ya itu kembali ke pilihan nantilah adik-adik masyarakat luas nanti gimana lah. Berarti menurut Gandhi, ketika pandemi ini berakhir, orang-orang pasti diprediksi banyak yang mendaftar ke sekolah kedinasan. Yes, ya, sekolah kedinasan. Nah, pertanyaannya, STAN tahun ini buka nggak? Nah, itu. Aku juga dengar desas-desusnya sih, desas-desusnya. Yang D4 kan harusnya template-nya kan udah harusnya udah gerak kan ya, harusnya udah mulai ada info-info apa itu yang D4 tahun ini pendaftaran harusnya udah mulai start dan lain sebagainya. Lebih awal dari yang reguler kan? Ya, maupun yang D3 reguler dan lain sebagainya. Nggak tahu nanti atau perlakuannya sama kayak dulu kita 2015 masuk. 2015 kan juga rumornya kayak gini kan. Nggak mau nerima. Nggak buka. Akhirnya di bulan apa itu? Di bulan Agustus. Agustus lah. Pokoknya udah univ-univ tuh udah masuk kan. Udah mulai ospek. Udah mulai ospek, udah mulai ini. STAN baru buka pendaftaran. Nah, mungkin bisa seperti itu. Tapi makanya dulu banyak yang ninggalin kampus-kampusnya untuk ke STAN. Iya. Uang kos sudah dibayar. Tapi pergi. Tapi yang berhak jawab itu mungkin kau bisa lah ajak Pak Dir live IG atau live YouTube bareng. Gak berani. Gak berani Pak sama Pak Dir. Terasa bersalah beliau. Karena pernah ngerostingnya. Maaf Pak Direktur. Saya minta maaf. Nah, kalau kan biasanya pendaftaran di STAN itu yang paling awal itu kan yang D4 kan? Atau D3 khusus lah. Nah, info sejauh ini gimana? Ditunda kah atau belum ada info? Belum ada info sih sampai sejauh ini aku tanya gitu belum ada info. Kan harusnya kakak kelas kita yang lulusan 2014 kan harusnya udah boleh daftar kan tahun ini kan? Iya. 14 ya kan. Mereka kan juga belum lah. Belum ya? Beda-beda sih. Aku masih 2021 sih kalau di instansiku. Di instansiku boleh dong. Mantap. Tapi tetap nah itu diizinin. Katanya belum ada info sama sekali. Mungkin ya tapi dari aku tanya-tanya gitu mereka masih tetap persiapan, masih belajar, masih persiapan latihan soal. Biar kalau ada dadakan gitu mereka udah siap. Karena kalau diperhatiin Pak, kalau misalnya nanti nih buka Instagramnya PKN STAN atau buka Twitter PKN STAN, itu banyak banget isinya komentar anak-anak SMA maupun anak-anak gap year yang meminta STAN untuk membuka pendaftaran. Ya itu aku juga nggak tahu sih, itu mungkin udah kebijakan atau mungkin ini ya karena pandemi ini ya kali ya, karena pandemi bisa jadi kan, karena ngumpulin itu kan juga salah satu kegiatan mengumpulkan massa kan, pendaftaran ya, masalah jumlah, masalah orang. Iya. Dan dari data series yang mendaftar itu kan nggak cuma 10-20 orang yang daftar STAN, tapi kan ribuan. Nah, kalau mereka berkumpul itu kan ya mungkin itu pertimbangan juga sih dari BPPK, Kementerian Keuangan. Mungkin loh ya, tapi aku nggak tahu analisis pribadiku aja sih itu. Mungkin karena pandemi. Ya, karena pandemi supaya nggak ada pengumpulan massa, baik itu pendaftaran, tes, seleksi, dan lain sebagainya, itu ditunda. Sampai nggak tahu nanti kapan waktunya. Gitu. Atau mungkin juga, tapi kan kalau masalah anggaran, mungkin bisa juga sih, Frans. Bisa jadi. Anggaran sekarang kan, semua kan direalokasi buat bantuan sosial dampak COVID ini kan, termasuk kementerianmu kan, kementerianku aja dipotong berapa persen gitu buat
direalokasi buat Relokasi. dampak COVID. Ya, Ya. mungkin itu juga ya salah satu alasan juga sih. Tapi itu alasan pribadi loh ya, bukan Ya. bukan alasan resmi tapi alasan Ya. analisa pribadi lah. Ya. Itu. Aku juga setuju, Pak. Menurut analisaku itu faktornya yang pertama karena mengadakan seleksi tentunya ya kan mengumpulkan orang ujian datang rame-rame. Iya. Belum lagi kalau waktu lagi ujian ada yang batuk. Wah. Satu ruangan lari semua. Yang lulus cuma satu jadinya. Iya, yang lulus cuma dia doang yang batuk. Nah, buat kalian nih yang pengen masuk STAN, nanti kalau misalnya ujiannya jadi, tetap menerima tahun ini, batuk aja waktu ujian. Batuk aja. Pura-pura pakai masker. Nah, yang kedua, faktor anggaran juga benar. Kayak di lembaga Bawaslu sendiri, ya anggarannya direlokasi buat percepatan penanganan COVID-19, Pak. Iya. Nah, betul. Aku udah baca gitu di kolom komentarnya PKN STAN, ada yang ngejelasin kan. Kan ada yang marah-marah tuh, yang protes lah. Kenapa sih pendaftaran PKN STAN nggak dibuka? Ada yang jelasin kayak gitu. Yang komen bukan siswa, tapi itu orang tua biasanya. Enggak, Pak. Pemilik bimbel. Oh iya. Uangnya kurang. Dulunya pendapatan meningkat, tahun ini menurun. Sekarang hampir miskin. Tidak. Aku ngeliat kayaknya dia anak SMA deh. Terus dia bilang gini, kenapa nggak dibuka gitu. Terus ada yang balas, mungkin karena ini ada pandemi, ya kan ngumpulin orang nggak bisa. Terus anggaran juga mungkin dipotong atau direalokasi untuk penanganan COVID. Terus dia bilang, ya kalau gitu seleksinya di ini dong, dibikin singkat gitu. Oh, dibikin singkat. Ya, jadi seleksinya cuma satu, mungkin ngetes lagu Mars PKN STAN gitu. Ini nggak mungkin juga. Tapi ya, kalaupun dipersingkat ya sama aja kan, ngumpulin orang juga kan. Tetap jadi kegiatan pengumpulan massa. Iya, pengumpulan massa ya kan dilarang gitu. Terus mau gimana lagi gitu? Nggak mungkin online dong. Ya kalau online resikonya banyak. Mungkin ada yang pakai joki, kita tidak tahu. Kalau menurutmu sendiri, solusinya apa? Tetap diberlakukan atau ditunda dulu atau dikaji dulu? Karena kalau nggak salah info terbaru dari Instagram PKN STAN, katanya pendaftaran PKN STAN tahun 2020 menunggu keputusan dari Kemenpan RB. Menunggu apa? Keputusan dari Kemenpan RB. Oh, iya. Kemarin kan juga ada surat ini kan dari Kemenpan RB. Ada surat penundaan pendaftaran sekolah kedinasan. Nggak cuma STAN, tapi juga baik IPDN, STTDN, dan lain-lain sebagainya. Dan di dalamnya karena ini sih, karena pertimbangan pandemi juga di dalamnya. Dan mungkin, jadi make sense sih kalau alasan kita tadi yang kita bahas karena pandemi dan juga anggaran itu make sense. Karena kan dampak dari pandemi ini sendiri bukan cuma untuk pendaftaran STAN doang kan. Contoh kelulusan SMA, UN kan ditiadakan. Iya. Nah, kalau ini gimana? Sampai ada yang bilang masuk kuliah jalur corona. Iya kan? Iya. Begitu daftar kuliah, yang ditunjukkan bukan ijazah, Pak. Apa? Hasil tes web. Iya. Ini hasil tes web saya. Saya tidak terkena, tidak positif. Saya negatif. Yang negatif yang diterima. Sendiri gimana? Sistem dari SBMPTN sekarang gimana? Aku nggak tahu sih sejauh ini
nggak tahu terkait SBMPTN nanti gimana. Pak Menteri kan juga belum ini kan, yang Pak Nadiem kan juga Mas Nadiem kan Mas Menteri. belum kasih konferensi pers terkait gimana nantinya. Cuma yang jelas kan SNMPTN udah selesai dan udah ada yang diterima, ada yang nggak diterima kayak gitu kan. Tapi yang jelas kan kalau SBMPTN kan pasti ada pengumpulan massa juga itu nanti. Iya, betul. Iya. Ya, mau nggak mau pasti mereka nerapin sistem yang sama ya, cara penerimaan mahasiswa baru. Mungkin lagi dikaji ya. Iya. Nah, aku juga baca tuh di kolom komentarnya PKN STAN, ada yang ngomong kayak gini. Kalau ternyata alasan pendaftaran STAN nggak dibuka bukan karena COVID, mungkin karena pertimbangan lain, kenapa nggak diumumin dari awal katanya gitu? Oh, I see. Karena katanya kalau diumumin dari awal, saya tidak bimbel dong. I see. Ya, apa ya? Tanggapanku sih, ya biasanya orang yang ngegas gitu biasanya malah nggak keterima. Parah lu. Ya, kenapa kita harus ngegas, Bos? Maksudku gini, ketika kita udah usaha nih, kita udah ikut bimbel, terus kita malah nyalahin kenapa kalau alasannya bukan karena corona atau bukan karena COVID, kok nggak diumumin dari awal? Ketahu gitu, nggak usah ikut bimbel A, bimbel B, bimbel C gitu kan. Gitu kan. Lah, kenapa nggak ambil positifnya aja? Malah persiapan kita itu tambah mateng. Tambah lebih prepare lagi. Soalnya kan saingan kita menurutku kalau testan itu saingannya bukan orang lain. Tapi ya diri kita ini. Kalau diri sendiri. Kalau kita udah ngerasa aku udah siap, wah itu malah jadi bumerang sendiri. Kayak gitu. Iya kan? Kalau Iya. Nah, mungkin itu kan buat orang yang umurnya masih cukup untuk daftar STAN ya, kita bisa ngasih pendapat ini ya. Ya maksudnya iya. Ya harusnya bersyukur dengan adanya ini berarti persiapanmu lebih matang. Nah, gimana kalau ternyata orang yang mendaftar ini adalah orang yang umurnya adalah umur terakhir untuk masuk ke STAN tahun ini? Oh iya, susah juga, Bos. Kalau diundur tahun depan. Kalau biasanya kan di STAN ini kan ya, batas waktunya kan per September kan ya. Per September maksimal 21 kan ya? 21 atau 22? Kayaknya 21 deh, kayaknya 21. 21 ya? 21. Kalau nggak salah 21. Aku sih 21. Ya kalau udah mentok, ternyata pendaftarannya dibukanya bulan Oktober, itu nyesek sih. Tapi nyesek, benar nyesek. Cuma ya gimana ya? Kalau diundurnya tahun depan sih, ya udahlah, mungkin bisa legowo. Aku yakin bisa legowo. Tapi kalau cuma selang beberapa hari aja ya itu ya kasihan juga. Iya. Apalagi yang gini, Pak. Yang dia misalnya lulus SMA tuh umur 18 tahun kan. Begitu lulus SMA dia nggak pengen langsung kuliah. Dia pengennya belajar biar bisa persiapan masuk STAN. Iya. Dia pengennya belajar 3 tahun nih, biar matang persiapan 3 tahun. Tahun ketiga, inilah saatku masuk STAN. STAN nggak buka. Aduh, kasihan juga. Ada juga yang ngasih saran katanya gini, ya kami setuju kalau STAN nggak buka tahun ini, tapi tolong kalau tahun depan buka, tolong persyaratan umur itu diganti, ditambahin jadi 22. Setuju nggak? Iya, itu aku setuju aja sih. Kan cuma PAUD setahun, dan toh juga kenyataannya kan juga apa ya, batasan umur itu juga maksudnya dari 21, 22 kan nggak terlalu beda jauh lah ya. Iya. Terlalu beda jauh. Jadi ya
mungkin bisa pertimbangan sih buat nanti pansel seleksinya ke depannya itu bisa jadi salah satu pertimbangan lah. Mungkin Ya, ya. adanya video kita bisa kasih Wih, masukan ke ini ke pansel pusat penerimaan SPMB nanti. ya. Tolong bapak-bapak pansel, ibu-ibu pansel, tonton video Kita ini. mewakili suara-suara rakyat kecil. Ya. Karena kalau diperhatiin Pak, semua postingan PKN STAN selama seminggu atau bahkan sebulan terakhir itu isinya, kenapa tidak buka? Pasti Kasihan. ada itu ya. Iya. Ada posting dibales. Iya. Misalnya ini postingannya nih Hari Kartini. Selamat memperingati Hari Kartini. Tapi kenapa Iya. STAN tidak buka? Kalau Gandhi sendiri, gimana prediksinya soal ini? Kemungkinan akan buka nggak tahun ini? Melihat ini sih, melihat pandemi juga sih kalau aku. Ya. Kalau aku melihat pandemi, kalau nanti akhir tahun baru normal kembali ya, mungkin pendaftarannya ditangguhkan ke tahun depan sih. Kalau menurutku loh ya, kalau menurutku pribadi. Tapi kalau pandemi sesuai yang diharapkan Pak Jokowi Juli kita bisa hidup normal lagi ya, mungkin tahun ini udah bisa pendaftaran, tapi dengan catatan kayak kita dulu. Gimana? Kita telat kan? Telat dibuka. Ya. Telat dibuka. Setuju. Dan di tahun 2015 tahun kita dulu isu-isu STAN gak buka pendaftaran kencang banget kan?